Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Dewi dan teman-teman. Pada pertemuan ke-6 Pendidikan Matematika Realistik kali ini, saya Rizka Nurmalia mewakili kelompok 6 yang terdiri dari Rizka Nurmalia, Fira Mafida, dan Lailatul Alfi Hasanah akan mempresentasikan hasil analisis salah satu jurnal yang telah kami pilih, di mana jurnal ini berkaitan dengan pendekatan pendidikan matematika realistik atau PMR. Nah, teman-teman, jurnal yang kami analisis ini berjudul Desain Pembelajaran Peluang dengan Pendekatan PMRI menggunakan kupon undian untuk siswa kelas 7, di mana jurnal ini ditulis dan diteliti oleh Welianti yang merupakan mahasiswa pasca sarjana Universitas Sriwijaya, Yusuf Hartono, seorang dosen pasca sarjana Universitas Sriwijaya, dan Somatin, seorang dosen pasca sarjana Universitas Sriwijaya. Jurnal ini merupakan jurnal elemen dengan volume 2 nomor 1 yang ditulis pada bulan Januari 2016. Halamannya terdiri dari 56 sampai 71. Selanjutnya, mengenai tempat dan waktu penelitian. Penelitian bertempat di MTS Negeri Campang 3 dan waktu penelitian tidak dicantumkan di dalam jurnal. Lalu, materi dan jenjang pendidikan. Materi pada jurnal ini adalah materi peluang pada jenjang pendidikan MTS atau SMP kelas 7. Pembahasan selanjutnya terkait pemodelan of dan for. Pembelajaran peluang kali ini dimulai dari ketika guru menyediakan 6 kupon undian dan meminta siswa untuk mengambil 2 kupon undian secara dikembalikan dan tidak dikembalikan. Model of terlihat di sesi pengambilan 2 kupon undian ini. Lalu dilanjutkan dengan penentuan titik sampel dengan cara mencari 2 kupon yang jumlahnya 6. Lalu siswa menentukan rumus ruang sampel, rumus titik sampel, dan juga rumus peluang. Model for terlihat di sesi penemuan rumus ini. Jurnal ini berisikan tentang pembelajaran peluang dengan pendekatan matematika realistik. Dalam PMR terdapat 2 proses model, yaitu model of dan model for. Model of adalah model penyelesaian masalah matematika yang membantu siswa untuk mengembangkan suatu strategi, dan model penyelesaian masalah yang sangat terkait dengan konteks masalah yang diberikan, yaitu model solusi dari masalah tersebut. Hal ini terlihat pada saat pengambilan 2 kupon undian dari 6 kupon yang ada. Pengambilan dilakukan sebanyak 2 kali dengan cara dikembalikan dan tidak dikembalikan. Selanjutnya, model for adalah model penyelesaian masalah matematika yang membantu siswa untuk mengembangkan model umum penyelesaian masalah yang memungkinkan siswa untuk sampai pada bentuk matematika yang lebih formal. Hal ini terlihat ketika siswa diminta untuk menentukan jumlah ruang sampel pada pengambilan 2 kupon, baik secara dikembalikan dan tidak dikembalikan, lalu menemukan rumusnya. Selanjutnya, siswa diminta untuk menghitung
berapa banyak kejadian menang jika diperlukan 2 kupon dengan jumlah 6 untuk mendapatkan hadiah? Jawabannya yaitu 5 kejadian, 1,5, 2,4, 3,3, 4,2, dan 5,1. Jadi, jumlah titik sampelnya adalah 5, dan rumus peluangnya adalah titik sampel dibagi ruang sampel. Rumus yang dihasilkan dari pemodelan of dan for ini adalah rumus ruang sampel untuk pengambilan kupon dikembalikan, NS sama dengan N dikali N. Lalu, rumus ruang sampel untuk pengambilan kupon tidak dikembalikan, NS sama dengan N kuadrat min N. Selanjutnya, rumus peluang, PA sama dengan NA per NS. Pembahasan selanjutnya terkait matematisasi horizontal dan vertikal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini. Matematisasi horizontal terlihat ketika siswa diminta untuk mengambil 2 kupon, dan matematisasi vertikal terlihat ketika siswa mulai menentukan titik sampel dan menemukan rumus ruang sampelnya beserta rumus peluangnya. Jurnal ini berisikan tentang pembelajaran peluang dengan pendekatan matematika realistik. Dalam PMR terdapat 2 proses matematisasi, yaitu matematisasi horizontal dan matematisasi vertikal. Matematisasi horizontal melibatkan kegiatan perpindahan dari dunia fenomena ke dunia simbol yang mempresentasikan kejadian tersebut. Hal ini terlihat pada saat pengambilan 2 kupon undian dari 6 kupon yang ada. Pengambilan dilakukan sebanyak 2 kali dengan cara kupon yang diambil dikembalikan dan tidak dikembalikan. Selanjutnya, matematisasi vertikal. Matematisasi vertikal dimaknai sebagai proses pengotak-atikan dunia simbol tersebut guna menemukan pola, aturan, dan hubungan menyelesaikan masalah yang ada, serta sebagai wahana untuk mencapai pemahaman matematika yang lebih abstrak dan formal. Pada tahap matematisasi vertikal, siswa diminta untuk menentukan jumlah ruang sampel pada pengambilan 2 kupon, baik secara dikembalikan dan tidak dikembalikan. Lalu, siswa diminta untuk menghitung berapa banyak kejadian menang jika diperlukan 2 kupon dengan jumlah 6 untuk mendapatkan hadiah. Jawabannya, ada 5 kejadian, yaitu 1,5, 2,4, 3,3, 4,2, dan 5,1. Jadi, jumlah titik sampelnya adalah 5, dan peluangnya adalah titik sampel per ruang sampel. Proses matematisasi horizontal dan vertikal menghasilkan rumus yang serupa dengan proses pemodelan of dan for. Di antaranya, rumus ruang sampel untuk pengambilan kupon dikembalikan adalah NS sama dengan N dikali N. Lalu, rumus ruang sampel untuk pengambilan kupon tidak dikembalikan adalah NS sama dengan N kuadrat dikurangi N. Dan rumus peluang adalah PA sama dengan NA per NS. Pembahasan
Dan yang terakhir, formal mathematics terlihat ketika siswa menemukan rumus ruang sampel dan juga peluang, yaitu untuk yang dikembalikan rumus ruang sampelnya adalah NS sama dengan N dikali N, dan untuk kupon tidak dikembalikan rumus ruang sampelnya adalah NS sama dengan N kuadrat dikurangi N. Lalu untuk rumus peluangnya yaitu PA sama dengan NA per NS. Baik teman-teman, demikianlah presentasi hasil analisis jurnal kami. Demi berjalannya proses diskusi di kelas, kami menunggu kritik, saran, pertanyaan, maupun sanggahan dari teman-teman terkait hasil analisis jurnal kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.